Pertamina kilometer 207. Api semakin membesar, Komandan. Truk tangki milik Pertamina terbakar hebat di Jalan Tol Cisumdawu, kilometer 207, kawasan Desa Babakan Asem, Kecamatan Congeang, Sumedang, Jawa Barat. Semakin membesar, izin Komandan. Truk dengan kapasitas 24.000 liter BBM ini terbakar tepat di jalur kontraflow arah Bandung menuju Cirebon. Diduga kebakaran berasal dari gesekan akibat rem belakang yang menimbulkan percikan api dan merambat ke tangki. Sopir truk sempat berupaya memadamkan api dengan menggunakan apar, namun api cepat membesar hingga sulit dipadamkan. Izin Pak Yudi, hati-hati Pak Yudi. Semangat Pak Yudi. Petugas damkar gabungan Sumedang dan Majalengka akhirnya dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Selama kurang lebih 3 jam, petugas berjibaku memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai 3,2 miliar rupiah. Peristiwa ini pun sempat membuat arus lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, AA News melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sendu siang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Noval Zakwan. Berikut berita pilihan siang ini. KPK menyebut wamen IMIPAS Hilmi Karim raup 100 juta rupiah per minggu dalam kasus pemerasan izin tinggal WNA. Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv, Israel dipenuhi pesawat pengisian bahan bakar milik Angkatan Udara Amerika Serikat. Tanggapi rumor di media sosial, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan Menteri Keuangan Purbaya tidak mundur dari jabatannya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sebuah kapal motor syarat penumpang alami kebocoran saat dalam perjalanan ke Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Penumpang sempat panik namun seluruhnya berhasil dievakuasi. Jangan panik, Bu. Kepanikan melanda penumpang kapal motor Dwi Putri tujuan Kepulauan Seribu yang mengalami kebocoran di bagian bawah kapal. Para penumpang menggunakan jaket pelampung yang sudah disiapkan lantaran khawatir kapal karam. Kebocoran terjadi saat kapal dalam perjalanan dari Pelabuhan Rasabawan Tangerang menuju Pulau Tidung. Petugas damkar, kepolisian dan Satpol PP Kepulauan Seribu mendatangi lokasi dan mengevakuasi 35 penumpang menggunakan kapal lain dan dibawa ke pelabuhan terdekat. Petugas juga menyedot air yang sudah memasuki lambung kapal dengan 2 alat pompa agar kapal tidak tenggelam. Lalu kami beserta Polsek Kepulauan Seribu Selatan dan Satpol PP Kelurahan Pulau Pari meluncur ke TKP menggunakan 1 unit kapal Satria Biru 08 untuk melaksanakan evakuasi dan melakukan penyedotan air di badan kapal. Jumlah penumpang 35 orang berhasil dievakuasi menuju Pelabuhan Rosaban dan tidak ada korban jiwa. Seluruh penumpang selamat dalam insiden ini, sementara kapal motor Dwi Putri yang bocor ditarik oleh petugas ke Pulau Tidung. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Dilanda hujan lebat lebih dari 2 jam lamanya, sejumlah kawasan di kota Medan tergenang banjir pemirsa. Tidak hanya itu saja, hujan yang disertai angin kencang ini turut menumbangkan sejumlah pohon yang ada di pinggir jalan. Hujan lebat disertai angin kencang menerjang sejumlah kawasan di kota Medan, Sumatera Utara, Kamis malam. Peristiwa yang terjadi lebih dari 2 jam ini menyebabkan sejumlah pohon di ruas jalan tumbang diterjang angin kencang. Beruntung tidak ada korban jiwa, beberapa pohon tumbang hanya menimpa kendaraan warga yang terparkir di pinggir jalan. Hujan yang lebat mengakibatkan banjir setinggi setengah meter, merendam jalan protokol dan permukiman warga. Bisa dibilang rawan banjir juga. Kalau hujan deras habis itu lama, bisa langsung naik airnya, langsung banjir. Warga diimbau untuk tetap waspada cuaca ekstrim dan potensi banjir.
Dari Medan, Sumatera Utara, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Ratusan petani dan peternak milenial di Kabupaten Bogor menggelar aksi unjuk rasa di kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Bogor di Cibinong, Jawa Barat. Masa memprotes pengajuan hak guna bangunan oleh sebuah perusahaan yang dinilai mengancam lahan yang selama ini mereka kelola. Ratusan petani yang tergabung dalam Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia Kabupaten menggelar aksi demonstrasi di kantor Badan Pertanahan Bogor Cibinong pada Kamis siang. Masa memprotes pengajuan hak guna bangunan oleh sebuah perusahaan yang dinilai mengancam lahan yang selama ini mereka kelola. Masa menggelar orasi serta membakar ban bekas di depan kantor BPN Kabupaten Bogor. Situasi semakin memanas ketika para demonstran meminta bertemu langsung dengan pimpinan BPN untuk menyampaikan tuntutan mereka. Sejumlah peserta aksi bahkan menjebol pintu gerbang kantor BPN. Aksi yang berlangsung sejak siang hingga petang tersebut sempat memicu kemacetan. Ya, kami tentunya sangat merasa tidak puas, tapi tuntutan kami juga tidak datang ke sini bukan maksud mau anarkis. Tetapi kami ini penggarap dan masyarakat yang beritikat baik. Kami sudah mengelola lahan tersebut, ada yang bertani, bahkan ada di situ udah sektor perekonomian pun sudah jalan. Tetapi permohonan dari PT BSS yang jelas-jelas lahannya itu yang objek yang dimohon PT BSS itu dikuasai oleh masyarakat. Tetapi kenapa BPN Bogor mengakomodir? Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari BPN Kabupaten Bogor terkait tuntutan penolakan pengajuan hak guna bangunan yang menjadi pokok persoalan dalam aksi tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sekelompok oknum yang mengatasnamakan mahasiswa asal Papua terlibat bentrok dengan debt collector di Makassar, Sulawesi Selatan. Masa geram dengan aksi debt collector yang menarik paksa sepeda motor milik mahasiswa. Adu mulut hingga berujung bentrok terjadi di salah satu halaman kantor pembiayaan di Jalan Topas, Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian bermula saat sejumlah mahasiswa asal Papua mendatangi kantor leasing setempat lantaran tak terima pihak debt collector melakukan penarikan paksa satu unit sepeda motor. Meski menunggak selama 4 tahun, para pendemo menilai aksi penarikan paksa menyalahi prosedur. Diketahui sepeda motor ini dibeli dari seorang warga Goa seharga 13 juta rupiah. Tanpa ia ketahui, motor tersebut masih menunggak pembayaran cicilan selama 4 tahun. Bentrokan mereda usai pihak polisian tiba di lokasi kejadian. Sementara satu unit sepeda motor yang ditarik telah dikembalikan kepada pemilik. Jadi menurut dari saudara kita ini yang Papua, dia membeli dari warga Goa, tepatnya daerah Bili-Bili. Dia membeli senilai 13 juta. Motor yang dibeli itu masih status apa saat itu? Setelah ditelusuri pihak leasing, ternyata hingga saat ini dia sudah nunggak selama 4 tahun. Polisi mengimbau masyarakat berhati-hati dalam transaksi pembelian kendaraan bekas, terutama kendaraan tanpa kelengkapan surat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Pengungkapan kasus pembunuhan security hotel di Mapolresta Sorong, Kota Papua Barat Daya berlangsung ricuh, pemirsa. Sejumlah kerabat korban menyerang 2 tersangka yang baru ditangkap setelah hampir sebulan buron. Sejumlah kerabat petugas keamanan yang menjadi korban pembunuhan menyerang 2 tersangka dalam keterangan pers. Aparat kepolisian langsung mengamankan para tersangka dan meredam situasi di lokasi. 2 tersangka masing-masing berinisial YTK alias N berusia 21 tahun dan FFH alias F berusia 20 tahun. Keduanya ditangkap tim gabungan Polresta Sorong Kota dan Polda Papua Barat Daya setelah hampir 1 bulan buron.
Peristiwa pembunuhan terjadi pada Minggu dini hari 26 April 2026 di Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota. Para pelaku melakukan aksi begal terhadap korban dengan memanfaatkan kondisi korban yang berada dalam pengaruh minuman beralkohol. Korban ini kondisinya dari oleng juga. Disitulah timbul niat dari para pelaku untuk melakukan begal. Sehingga diikuti dan sesampainya di TKP dekat SMP, korban dicegat oleh kedua pelaku. Lalu salah satu pelaku mendorong kendaraannya korban sehingga terjadi ribut-ribut. Akhirnya si pelaku ini mengambil benda tajam dan melakukan penikaman. Polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman seumur hidup. Penyidikan juga masih berjalan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Dua mahasiswi diduga jadi korban peluru menyasar di kawasan kampus Universitas Negeri Padang. Salah satu korban terluka di kaki dan harus dioperasi. Suasana bahagia usai merayakan kelulusan seminar proposal di kawasan Rektorat Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat berubah panik. Dua orang terluka diduga terkena peluru nyasar. Salah satu korban merupakan mahasiswi sosiologi yang terluka tembak di kaki. Sementara satu korban lainnya merupakan rekan mahasiswa. Kedua korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Padang sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Rekso Diwiryo untuk menjalani operasi pengangkatan proyektil. Kepala Penerangan Kodam 20, Tuanku Imam Bonjol, Kolonel Kavaleri Taufik, menginformasi bahwa saat insiden terjadi, Satuan Batalion Infanteri TP 897 Singgalang memang tengah melakukan kegiatan latihan. Kejadian ataupun eksiden yang dimana tadi ada dua saudara kita, mungkin warga kita, masyarakat kita yang terkena peluru nyasar. Namun belum bisa dipastikan apakah benar itu dari peluru anggota Kodam yang sedang melaksanakan latihan atau bukan. Itu yang pertama. Saat ini, tim investigasi telah diterjunkan untuk mengumpulkan informasi dan memastikan sumber proyektil. Sementara itu, pihak kampus UNP telah memberikan pendampingan kepada korban dan keluarga serta mengawal kasus ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, yakni dengan menghapus denda bagi kendaraan yang memiliki tunggakan. Dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-499, pemerintah Provinsi Jakarta menyelenggarakan program pemutihan pajak atau penghapusan denda administratif bagi masyarakat yang menunggak pembayaran pajak. Salah satu yang ramai didatangi warga yakni kantor Samsat Jakarta Barat. Sejumlah warga merasa sangat terbantu dengan program ini. Program pemutihan dan penghapusan denda pajak ini berlangsung dari tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Selain di Jakarta, sejumlah provinsi lain juga menyelenggarakan program serupa. Untuk mengetahui situasi terkini terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor, sudah ada rekan kami Ahmad Muharlin di kantor Samsat Jakarta Barat. Muharlin, seperti apa antusiasme warga saat melakukan pemutihan pajak di tempat Anda melaporkan saat ini? Iya, selamat siang Nova dan juga pemirsa. Kabar baik bagi Anda khususnya warga Jakarta yang tengah memiliki tagihan ataupun tunggakan pajak kendaraan bermotor Anda. Saat ini pemerintah Provinsi Jakarta tengah menyelenggarakan program pemutihan pajak dan juga penghapusan denda bagi Anda yang memiliki tunggakan atas kendaraan bermotor Anda. Hal ini bertepatan dengan atau dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-499, di mana program pemutihan pajak ini diselenggarakan serentak begitu untuk khusus warga Jakarta, mulai dari administrasi Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan juga sejumlah daerah di Jakarta. Dan saat ini di tempat kami melaporkan saat ini yakni di kantor Samsat
Jakarta Barat sejak pagi sampai dengan siang hari ini sudah mulai ramai begitu didatangi oleh para masyarakat atau para warga yang ingin membayar pajak dan tentunya untuk memanfaatkan program dari pemerintah provinsi agar mereka ini dapat terhindar dari denda-denda administratif atas tunggakan pajak mereka. Dan bagi Anda ini pemirsa khususnya warga Jakarta yang ingin melakukan pembayaran pajak atau memanfaatkan momen ini, Anda caranya mudah, Noval dan juga pemirsa. Anda cukup datang langsung ke kantor Samsat sesuai domisili atau sesuai KTP Anda. Anda hanya perlu membawa KTP dan juga surat-surat kendaraan seperti STNK dan juga BPKB. Kemudian Anda tinggal mengikuti proses pendaftaran sampai nanti ke proses pembayaran, di mana nanti setelahnya Anda didata, kemudian dicek kendaraannya, kemudian dicek berapa lama tagihan tunggakan pajak Anda. Setelah itu Anda bisa menyelesaikan pembayaran di kantor Samsat yang Anda datangi. Dan untuk program pemutihan pajak dan juga penghapusan denda ini diberlakukan sejak tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 31 Agustus mendatang. Dan ini tentunya bisa Anda manfaatkan, khususnya bagi warga Jakarta, bisa Anda manfaatkan untuk Anda melunasi atau membayar pajak, dan terlebih ini Anda bisa terhindar dari sejumlah denda tunggakan pajak Anda yang mungkin sudah bertahun-tahun lamanya. Anda bisa terhindar ataupun terbebas dari tunggakan denda administratif tersebut. Noval. Ya baik, terima kasih Murah Harlin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi lain. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel divonis penjara selama 4,5 tahun penjara. Hakim menilai Noel terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dan gratifikasi pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker. Selain vonis 4,5 tahun penjara, Noel juga didenda uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam pembacaan vonis menyatakan bahwa terdakwa Noel telah menerima uang dari sejumlah sumber baik pribadi maupun perusahaan. Namun demikian, Hakim memberikan keringanan vonis 1,5 tahun dibanding tuntutan jaksa karena Noel dinilai telah memberikan kontribusi positif, yaitu memulihkan martabat dan kepastian hukum bagi para pekerja saat Noel menjabat dengan mengeluarkan 2 surat edaran sekaligus. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah 200 juta rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal hasil penyitaan atau pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 hari. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sejumlah 3.435 juta rupiah dan terhadap uang sejumlah 3 miliar rupiah yang dikembalikan oleh terdakwa dan ditempatkan pada rekening penampungan KPK perkara K3 Kemenaker pada Bank BRI virtual account rekening nomor 888 20250 1540 182 dan 1 unit mobil BAIC BJ40 berwarna hitam tanpa nomor polisi serta kunci berwarna hitam dan silver berlogo BAIC diperhitungkan sebagai pembayaran. Ya, sementara itu Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim ditetapkan tersangka dan langsung ditahan terkait kasus pengurusan izin warga negara asing untuk tinggal di Indonesia. Silmi ditahan beserta 7 pejabat imigrasi lainnya.
Usai diperiksa KPK selama kurang lebih 10 jam, KPK akhirnya menahan Wamen IMIPAS Silmi Karim dan 7 pejabat imigrasi terkait kasus pengurusan izin WNA tinggal di Indonesia. Selain Silmi, 7 pejabat imigrasi juga tidak mau ketinggalan memakai rompi oranye pemirsa. Di antaranya Safar Muhammad Godam, ex-PLT Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, serta Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra, dan beberapa pejabat imigrasi lainnya. KPK mengungkapkan dugaan tindak pidana dilakukan Silmi Karim saat ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada Kemenkumham periode 2023-2024. KPK total menahan 8 orang dalam kasus ini. Memang berusaha untuk meminta keterangan. KPK menyebut Silmi Karim dan para tersangka kasus pemerasan izin tinggal warga negara asing meraup 100 juta rupiah per minggu. Sementara total nilai korupsi selama 2022 hingga 2026 diduga mencapai 145,5 miliar rupiah. KPK mengungkap peran mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim dalam kasus dugaan pemerasan di lingkup Kemenkum IMIPAS. Silmi Karim diduga memeras dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal WNA. Selama rentang waktu 2022 hingga 2026, Silmi dan para pihak di Kementerian IMIPAS diduga menerima uang secara langsung maupun dengan perantara sebesar 140,5 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian dibagikan setiap pekan sebesar 100 juta rupiah per orang termasuk Silmi. Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal IMIPAS, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Rabu malam penyidik KPK menggeledah rumah Wamen IMIPAS Silmi Karim di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan saat pintu garasi terbuka. Tampak mobil silver 2 pintu dan 1 mobil berwarna hitam. KPK pun menyegel 2 mobil diduga milik Silmi Karim. Tak hanya itu, penyidik juga menyisir lantai 2 rumah mewah berlantai 3 tersebut. Dari Jakarta, tim liputan Aidis melaporkan. Dan pada kasus ini pemirsa, KPK juga mengungkap ada kode khusus dalam pembagian uang hasil pemerasan di lingkungan Ditjen IMIPAS. Kode malaikat hingga istilah pembayaran konser grup band digunakan untuk menyamarkan pembagian uang ke pihak-pihak tertentu. Kemudian untuk menyamarkan pembagian uang para pihak, ini yang bertugas membagikan ini, ya, memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus, seperti menggunakan istilah malaikat yang dimaksud distribusi untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian kode lainnya, ya, ada beberapa pihak kan yang dapat bagian ini. Ini menggunakan istilah pembayaran konser, gitu. Jadi konser grup band. Ada yang misalkan vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian, gitu ya. Backing vokal dapat sekian, koreografer juga tertentu. Jadi menentukan untuk membedakan jumlah dengan menggunakan kode-kode tertentu tersebut. Silmi Karim dan sejumlah pejabat di Kementerian IMIPAS diduga menerima uang hingga 145,5 miliar rupiah. Dan berikut dugaan korupsi mantan Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Silmi Karim, CS menarik biaya ekstra dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing
dengan memperlakukan pembayaran di setiap klik ada harganya. Ditjen Imigrasi atau Kementerian IMIPAS diduga menerima uang sebesar 145,5 miliar rupiah, baik secara langsung maupun perantara selama kurun waktu 2022 hingga 2026. KPK telah menyita sejumlah barang bukti senilai 17,5 miliar rupiah yang terdiri dari 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank, rekening aset kripto, serta mata uang asing. Sebelum menahan Silmi, KPK menggeledah rumah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan itu. KPK juga menyita mobil mewah milik Silmi. Ya, ini dia pemirsa rumah mewah 3 lantai milik Silmi di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Digeledah KPK. Penyidik KPK tampak menyisir seluruh lantai bangunan. Usai menggeledah rumah Silmi, KPK pun menyita 2 mobil mewah Silmi yang berwarna hitam dan berwarna silver yang terparkir di depan rumahnya, pemirsa. Dan sebelumnya Silmi mendatangi Gedung Merah Putih KPK Rabu malam terkait operasi tangkap tangan di kantor imigrasi Jakarta Barat. Di hari yang sama, penyidik Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Dalam hal ini tidak hanya Dadan Hindayana, pemirsa, 2 mantan pejabat Badan Gizi Nasional yakni Lodewijk Kusum dan Sony Sanjaya juga ditahan. Dadan beserta 2 pejabat Badan Gizi Nasional memakai rompi khas tahanan kejaksaan saat keluar dari gedung kejaksaan. Dadan diduga terlibat kasus jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dugaan praktik jual beli titik SPPG ini terungkap setelah sejumlah masyarakat melaporkan kasus penipuan kepada kepolisian. Tim penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, diantaranya adalah 3 orang saksi yaitu atas nama Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan 2 Juni 2026, Saudara SS selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September 2025 sampai dengan 2 Juni 2026, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan periode 22 Oktober 2024 sampai dengan 2 Juni 2026. Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan. Dan sementara itu Kejagung terus selidiki dugaan korupsi program MBG yang menjerat Dadan Hindayana dan X2 wakilnya di BGN. Kejagung juga menjelaskan kemungkinan akan ada tersangka baru. Kejaksaan Agung terus menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan ex-kepala BGN Dadan Hindayana CS. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung mengatakan pihaknya saat ini terus mengumpulkan barang bukti dengan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Sampai saat ini masih ada melakukan penggeledahan, masih berlanjut di beberapa tempat. Tepatnya di mana nanti kita umumkan, belum bisa kita sampaikan sekarang, tapi masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti, ya, pengumpulan bukti-bukti dengan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat, masih berlangsung sampai sekarang. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana bersama 2 wakilnya menjadi tersangka. Ketiganya diduga korupsi tata kelola program MBG di BGN dan kini telah ditahan.
Kejagung menjelaskan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi BGN. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana diduga menerima uang hasil korupsi miliaran setiap harinya. Sejumlah modus digunakan Dadan bersama dengan dua wakilnya Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung untuk melancarkan aksinya. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan dua wakilnya Sony Sanjaya dan Lodewijk Pusung ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan makan bergizi gratis. Sejumlah modus digunakan ketiganya untuk melancarkan aksi mereka. Para tersangka membuat pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional yang tidak sesuai ketentuan. Di antaranya pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai 1 triliun rupiah. $32.000 pasang sepatu, $30.000 komputer tablet serta 5.400 unit TV 72 inci. Korupsi Dadan Hindayana CS diduga mencapai 85,27 triliun pada 2025 dan 258 triliun pada 2026. Dadan juga memiliki yayasan pribadi yang terafiliasi dengan dapur MBG. Padahal seharusnya program MBG dikelola yayasan sekolah. Tak hanya itu, Dadan CS juga melanjutkan intervensi markup dan memalsukan kebutuhan real dalam penyusunan kerangka acuan kerja pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional. Hingga kini, Kejagung masih menghitung total kerugian negara. Perhitungan belum final, namun skala dugaan korupsi ini berpotensi mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindu Siang. Pemirsa, pemerintah Kuwait merilis video rekaman detik-detik diserangnya Bandara Internasional Kuwait oleh diduga milik Iran pada Rabu kemarin waktu setempat. Detik-detik diserangnya Bandara Internasional Kuwait oleh drone Iran terekam oleh kamera pemirsa. Drone tersebut menghantam Terminal 1 Bandara Internasional Kuwait dan serangan ini juga dilaporkan menelan korban jiwa serta menyebabkan sejumlah warga dan calon penumpang mengalami luka yang serius. Akibat serangan, sebagian besar fasilitas vital terminal komersial tersebut rusak hingga melumpuhkan total aktivitas penerbangan. Serangan dilancarkan Iran ke negara sekutu Amerika tersebut sebagai respon serangan Amerika Serikat ke wilayah Iran sebelumnya. Dan pasca serangan, Menteri Dalam Negeri Kuwait Sheikh Fahad Yosef Saud Al-Sabah melakukan sidak ke Terminal 1 Bandara Internasional Kuwait. Sidak dilakukan guna meninjau langsung tingkat kerusakan infrastruktur pasca agresi udara militer Iran. Dalam peninjauan tersebut, Sheikh Fahad menerima laporan terkait kronologi serangan serta langkah-langkah darurat untuk melokalisasi dampak kerusakan di bandara. Sheikh Fahad menegaskan pentingnya percepatan proses investigasi serta penilaian menyeluruh terhadap aspek keselamatan fasilitas publik sipil. Sementara itu, kepolisian Kuwait mengerahkan seluruh personelnya guna memperketat sistem pertahanan di sekitar objek vital nasional. Tidak hanya Kuwait, Iran juga diduga menyerang pangkalan laut Amerika di Bahrain. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan serangan langsung ke markas armada kelima Amerika Serikat di Bahrain. Serangan dilakukan dengan menembakkan serentetan rudal strategis dan drone. Insiden ini menandai eskalasi konflik di kawasan Teluk yang kian masif dan mengancam stabilitas keamanan. Masya Allah! Pemirsa, situasi di Timur Tengah kian memanas menyusul klaim Iran yang menyerang kapal perang perusak Amerika Serikat di Laut Oman.
Serangan tersebut diklaim menyasar bagian pusat komando dan kendali taktis di kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Pengaktifan sistem persenjataan strategis di wilayah perairan ini menandai kian tingginya risiko konfrontasi langsung di jalur pelayaran internasional tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM membantah klaim Iran ini dan menyebut aset militer Iran di laut masih beroperasi dengan aman. Di tengah serangan Iran yang makin agresif, negara-negara Teluk ini bergerak cepat memperkuat kembali sistem pertahanan udara mereka. Dari laporan IISS, negara-negara Teluk ini sibuk mencari cara untuk memperkuat sistem pertahanan udara mereka. Pasalnya, sistem yang ada saat ini belum mampu menangkal serangan Iran yang kian agresif ke negara-negara sekutu Amerika Serikat di Teluk. Sejumlah negara Teluk dilaporkan mempercepat pengadaan alutsista dengan bekerja sama dengan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Ukraina, dan Korea Selatan. Alutsista yang banyak dipesan yakni rudal pencegat serta sistem radar mutakhir. Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv dipenuhi pesawat pengisian bahan bakar milik Angkatan Udara Amerika Serikat sebagai persiapan untuk eskalasi dengan Iran. Sejak konflik Israel-Iran memanas, area Bandara Internasional Ben Gurion dipenuhi pesawat pengisian bahan bakar militer Amerika Serikat hingga aktivitas penerbangan sipil terganggu. Kepadatan pesawat militer mulai menimbulkan dampak besar bagi sektor penerbangan sipil di Tel Aviv. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik modern dapat mengaburkan batas antara fasilitas sipil dan militer. Selain itu, penggunaan bandara sipil ini menunjukkan tekanan besar yang dihadapi Israel akibat perang yang berkepanjangan. DPR Amerika Serikat resmi meloloskan resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam perang di Iran. Lewat resolusi ini, Trump dipaksa mendapatkan persetujuan Kongres sebelum mengambil tindakan militer terhadap Iran. Melalui pemungutan suara yang ketat, parlemen meloloskan draft hukum tersebut dengan hasil 215 melawan 208 suara, termasuk dukungan dari 4 politisi Partai Republik. Langkah legislatif ini diambil setelah konfrontasi bersenjata di Timur Tengah telah melampaui batas waktu 90 hari yang diatur dalam Undang-Undang Wewenang Perang atau War Powers. Menanggapi keputusan tersebut, pihak Gedung Putih langsung melayangkan penolakan dengan berdalih kesepakatan gencatan senjata sebenarnya telah berjalan sejak 8 April lalu. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Selat Hormuz akan segera dibuka kembali untuk jalur pelayaran internasional. Pencabutan blokade akan dilakukan usai Iran menekan nota kesepahaman bersama. One of the other things that's important and very important is that immediately upon signing the Memorandum of Understanding, the Hormuz Strait will open. And it'll open up quickly, and we've already had our minesweepers there. You know, we're sweeping, as you probably have heard. And these are underwater minesweepers. They're great, amazing technology. They're underwater because usually when you're looking for mines, that usually means you have some dangerous characters out there. That's why, so we're underwater. But we've swept mines, and we've gotten most of them, we think. So, but the Hormuz Strait will open immediately upon signing. Now, that's subject to a couple of areas being cleaned out also of mines, which we don't think there are any. So it'll happen very quickly, and we'll take the southern route anyway. But immediately upon signing, we open up the... Amerika Serikat meminta agar Iran membuka kembali Selat Hormuz dan membuat aturan pengkayaan uranium. Dan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio menyebut akan memberikan keringanan sanksi jika Iran patuhi Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat meminta Iran membuka kembali Selat Hormuz dan membuat konsesi nuklir besar sebelum pelonggaran sanksi dipertimbangkan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan setiap pelonggaran harus berdasarkan syarat.
Rubio juga menolak anggapan bahwa Amerika Serikat menawarkan insentif keuangan untuk mengamankan pembukaan kembali jalur air tersebut. Well, first of all, the deal that we are talking about, or the deal that you've seen reported in the media, is a dynamic situation, because the sort of what needs to happen at the front end is they want us to lift our blockade so they can get their ships to market. That isn't going to happen unless they open the straits. So that's the first thing. The second thing that has to happen related to the first is they have to agree to enter into negotiations that are on very specific topics, which they have not been willing to do in the past. Number one, they have to agree to negotiate on the issue of no enrichment. Selat Hormuz merupakan jalur utama pengiriman minyak global dan gangguan baru-baru ini telah memicu kekhawatiran pasokan di seluruh dunia. Washington menuduh Iran mengancam pelayaran komersial, sementara Teheran mengatakan tindakannya berakar pada kekhawatiran keamanan regional. Iran menyatakan program nuklirnya ditujukan untuk tujuan sipil dan mengkritik apa yang disebut sebagai standar ganda dengan alasan bahwa negara-negara lain di kawasan itu memiliki senjata nuklir tetapi tidak menghadapi tekanan internasional yang sama. Pasukan militer Iran melakukan patroli besar di Selat Hormuz menggunakan kapal cepat. Dilengkapi dengan persenjataan lengkap, Iran melakukan patroli di Selat Hormuz. Patroli tersebut membimbing kapal-kapal yang melanggar peringatan dari militer Iran. Pasukan Garda Revolusi Iran atau IRGC mengatakan bahwa 24 kapal telah berlayar melalui Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Iran hentikan negosiasi damai dengan Amerika Serikat setelah Israel terus berulah melanggar gencatan senjata memperluas serangan ke Lebanon. Akibatnya, Amerika meradang pada Israel. Iran tiba-tiba mengumumkan tidak akan melanjutkan negosiasi damai dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sebagai mediator. Keputusan ini diambil setelah Israel terus melanggar gencatan senjata dan Netanyahu memerintahkan serangan besar-besaran dan meluas ke Lebanon. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimis kesepakatan damai akan segera terwujud. Namun tuntutan Iran selama proses negosiasi serangan Israel ke Gaza dan Lebanon dihentikan. Militer Israel ditarik dari Lebanon dan kesepakatan gencatan senjata dihormati semua pihak ternyata dilanggar Israel. Pasca Iran hentikan negosiasi, Trump pun meradang. Dikutip dari kantor berita Anadolu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegur keras Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama percakapan telepon yang tegang terkait peningkatan agresi militer Israel di Lebanon. Trump mendesak Netanyahu untuk menahan diri dan memperingatkan bahwa serangan ke Beirut akan membuat dunia semakin mengisolasi Israel. Dihentikannya negosiasi oleh Iran meningkatkan tensi konflik di Timur Tengah. Amerika dilaporkan melancarkan serangan ke Pulau Qesem serta kapal tanker Iran. Iran melancarkan serangan balik ke pangkalan militer Amerika di Kuwait, Uni Emirat Arab serta Bahrain. Pusat Komando Amerika CENTCOM juga melaporkan telah menggagalkan serangan di sejumlah kawasan di Timur Tengah. Kementerian Perang Amerika juga merilis rekaman serangan ke kapal komersial Iran. Hingga Garda Revolusi Iran menargetkan kapal MSC Panaya yang diduga milik Amerika dan Israel. Iran juga memberikan sinyal terus memperkuat pertahanan di Selat Hormuz sebagai jalur penting perdagangan dan energi dunia. Bahkan Iran merilis angkatan laut mereka memaksimalkan patroli di Selat Hormuz, serta memamerkan kapal cepat terbaru mereka 27 Rajab yang bisa menembakkan 2 rudal sejauh 700 km. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menduga pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mulai aktif memimpin Iran. Marco juga menyebut Mojtaba terlibat langsung dalam perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membeberkan kondisi terkini pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei.
Di hadapan para anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS, Rubio menduga Mojtaba Khamenei masih hidup dan mulai aktif memimpin langsung Iran. Mojtaba bahkan diklaim Rubio mulai terlibat langsung terkait negosiasi antara Iran dengan Washington setelah gencatan senjata pada 8 April lalu. Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly, we haven't seen him publicly, and I would imagine given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. Pernyataan Rubio ini disampaikan saat Iran tengah mempelajari versi terbaru proposal Washington untuk negosiasi mengakhiri perang. Dalam proposal itu, Presiden AS Donald Trump memperketat sejumlah syarat dalam negosiasi. Kantor resmi Iran melaporkan bahwa Teheran masih mempelajari proposal terbaru dan belum berkomunikasi dengan AS selama beberapa hari. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dihadang sejumlah aktivis saat akan menghadiri sidang dengar pendapat di gedung Kongres Washington DC, Amerika Serikat. Aksi protes tersebut dilakukan para aktivis yang menyuarakan kekecewaan mereka terhadap dukungan Amerika Serikat kepada Israel. Para aktivis meneriaki Rubio saat akan menghadiri sidang dengar pendapat di gedung Kongres yang akan membahas kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pejuang Hizbullah terus melakukan gempuran ke tentara Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Ya, serangan ini pemirsa merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel sebelumnya ke Lebanon Selatan. Roket-roket yang diluncurkan oleh Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi. Tidak hanya roket, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan drone atau pesawat tanpa awak. Duka menyelimuti Lebanon Selatan, 6 anggota satu keluarga diantarkan ke peristirahatan terakhir setelah tewas dalam serangan udara Zionis Israel. Ratusan warga berkumpul di kota Al-Wardanieh, Lebanon Selatan untuk mengantarkan 6 anggota satu keluarga ke tempat peristirahatan terakhir. Korban yang terdiri dari seorang perempuan dan 2 anak-anak diantaranya dilaporkan tewas dalam serangan udara Zionis Israel. Para pelayat mengusung peti jenazah sebelum membawanya dalam iring-iringan pemakaman yang melintasi jalanan kota menuju pemakaman. ولاد عمي ابن عمي وزوجته واولاده بس انه ترهيب تخويف للعالم ما في شيء يعني كان انه لا سلاح ولا شيء تابع للحزب ولا اي شيء هو ظهر ورجع لانه يمكن ما لقى محل يرتاح فيه يقعد غير بيته. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan serangan tersebut menyebabkan 6 orang tewas dan 4 orang lainnya luka-luka, termasuk seorang perempuan dan seorang anak. Militer Israel menegaskan operasi terhadap target-target Hizbullah di Lebanon Selatan akan tetap dilanjutkan, menandakan ketegangan di kawasan itu masih jauh dari berakhir. Tentara pendudukan Israel merusak sebuah gereja di Lebanon Selatan. Aksi tidak terpuji itu merekam sendiri oleh para tentara penduduk Israel. Dalam video yang tidak disebutkan lokasi pastinya ini, tentara pendudukan Israel membagikan momen saat pertama kali mereka memasuki sebuah gereja di Lebanon Selatan. Ruangan yang tadinya rapi kemudian berubah berantakan, pemirsa. Tentara Israel secara terbuka berulang kali menyerang situs suci umat agama lain, meski hal ini dilarang dalam hukum humaniter internasional. נהפוך את זה למה שלנו, נכון דוד? Putaran keempat perundingan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon menyepakati pembaruan gencatan senjata yang memungkinkan militer Lebanon memegang kendali teritorial yang eksklusif. Perundingan tersebut juga membahas kerangka kerjasama keamanan yang mencakup pembubaran kelompok bersenjata. Lebanon dan Israel sepakat untuk memperbarui gencatan senjata dan membentuk zona percontohan yang memberikan angkatan bersenjata Lebanon kendali teritorial eksklusif.
Keputusan tersebut merupakan hasil dari perundingan bersama yang telah memasuki putaran keempat dan dimediasi oleh Amerika Serikat. Pernyataan itu juga membuktikan langkah-langkah gencatan senjata terbaru antara Lebanon dan Israel akan memungkinkan kemajuan menuju perjanjian perdamaian dan keamanan yang komprehensif. Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat untuk melanjutkan perundingan melalui jalur politik dan keamanan pada 22 Juni mendatang, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang komprehensif. Kedua negara juga menegaskan kembali bahwa mereka tidak memiliki niat untuk bermusuhan satu sama lain dan membahas kerangka kerja keamanan yang mencakup pembubaran kelompok bersenjata di luar kendali negara, serta pencegahan kemunculan kembali kelompok bersenjata. Pernyataan bersama tersebut juga mengutuk serangan Iran terhadap negara-negara di kawasan Teluk, serta aktivitas Iran yang merusak stabilitas politik di seluruh Timur Tengah, baik melalui dukungan terhadap proksi dan semua tindakan agresi lainnya. Sementara itu di Palestina, pemukim Israel membakar kompleks lahan pertanian milik warga di selatan Nablus. Kobaran api dengan cepat meluas dan menghanguskan puluhan hektar ladang, termasuk perkebunan zaitun yang menjadi sumber mata pencaharian utama warga setempat. Warga berbondong-bondong berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Otoritas lokal Palestina mengutuk keras insiden ini yang dinilai sengaja dilakukan pemukim Israel untuk menekan perekonomian warga Palestina. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indo Siang. Pemirsa, Kejagung terus selidiki dugaan korupsi program MBG yang menjerat Dadan Hindayana dan X2 wakilnya di BGN. Kejagung juga menjelaskan kemungkinan akan ada tersangka baru. Kejaksaan Agung terus menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan ex-kepala BGN Dadan Hindayana CS. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung mengatakan pihaknya saat ini terus mengumpulkan barang bukti dengan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Sampai saat ini masih ada melakukan penggeledahan, masih berlanjut di beberapa tempat. Tepatnya di mana nanti kita umumkan, kita belum bisa kita sampaikan sekarang, tapi masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti, ya, pengumpulan bukti-bukti dengan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat, masih berlangsung sampai sekarang. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana bersama dua wakilnya menjadi tersangka. Ketiganya diduga korupsi tata kelola program MBG di BGN dan kini telah ditahan. Kejagung menjelaskan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi BGN. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dugaan korupsi di BGN, kita sudah terhubung dengan Dilami Aulia di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Dilami, pasca penetapan tersangka dan penahanan ex kepala BGN, apa informasi terbaru? Dan kalau kita lihat ini ada beberapa wakil yang juga sempat ditahan juga. Dan apakah akan ada tersangka baru di tubuh BGN, Dilami? Ya, selamat siang Novel dan juga pemirsa. Untuk saat ini memang belum ada update terbaru dari Kejagung mengenai kasus yang menjerat Dadan CS. Namun kami awak media dari tadi pagi ini menunggu di depan Gedung Bundar apabila nantinya ada penyidik yang bisa kami wawancarai mengenai update perkembangan kasus. Namun yang bisa saya ceritakan Novel dan juga pemirsa bahwa Dadan CS ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada 3 Juni 2026 dan dilakukan penahanan di Rutan Salemba Kejagung. Nah, selain Dadan ada dua tersangka lainnya yang juga terjerat dalam kasus, yakni Sony Sanjaya dan juga Ludwig Pusung. Ini berkaitan dengan kasus penyelewengan dana tata kelola MBG periode 2025 hingga 2026. Nah, dari kasus ini penyidik menemukan sejumlah barang bukti yang kemudian memang didapatkan dari penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Jakarta Pusat. Adapun sejumlah barang bukti yang diamankan yakni dokumen-dokumen dan juga bukti elektronik yang dinilai cukup untuk
menahan dan menjadikan Dadan CS ini sebagai tersangka. Nah, kalau untuk rinciannya, Kejagung sempat mengungkapkan pada 3 Juni 2026 lalu bahwa ada beberapa hal yang menguatkan Dadan CS ini terbukti melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah Yayasan Mitra SPPG yang terafiliasi dengan para tersangka sehingga Dadan CS ini setiap harinya mendapatkan dana kucuran miliar rupiah. Kemudian yang kedua adanya markup dana pengadaan barang dan jasa MBG mulai dari motor listrik sebanyak ada Rp21.000 yang anggarannya mencapai 1 triliun. Kemudian ada tablet, televisi dan juga sepatu yang dianggarkan yang di markup juga. Nah, inilah hal-hal yang kemudian menguatkan penyidik untuk menetapkan Dadan CS menjadi tersangka. Selain itu, Novel dan juga pemirsa, dari perkembangan kasus ini juga masih dalam tahap penyidikan, ya artinya memang Kejagung masih membuka kesempatan-kesempatan lain atau masih membuka kasus ini. Apakah nantinya kita juga akan melihat apakah ada aliran dana lain, saksi-saksi lain, dan juga berkaitan dengan tersangka lainnya, dikarenakan memang kalau kita melihat program MBG ini merupakan program strategis dari pemerintah untuk Indonesia yang juga ini perlu jadi perhatian publik. Nah, kita kawal bersama kasusnya dan nanti kalau misalnya ada informasi terkini saya juga akan update kepada Noval dan juga pemirsa. Sementara demikian kembali ke Anda, Noval. Ya, di lain ini kalau kita lihat di masa kepemimpinan dari Dadan Hindayana, ini ada 3 wakil BGN ya, dan salah satunya ini ada Nanik SD yang tidak terjerat dalam kasus ini. Apakah di lapangan ini ada desas-desus terkait Nanik SD yang dalam kasus korupsi MBG di kali ini, Dilami? Ya, Novel dan juga pemirsa, berkaitan informasi tersebut, ini tentu jadi kewenangan dari penyidik Kejagung ya untuk berkaitan apakah Nanik SD ini terlibat atau tidak. Karena memang untuk kasus dari Dadan CS ini masih terus bergulir. Dari pihak Kejagung juga ungkapkan masih akan terus melakukan pengembangan kasus, akan ada tersangka baru, akan ada saksi-saksi baru, dan tidak luput juga akan ada aliran dana baru lainnya. Kita tunggu bersama, karena kalau untuk saat ini Nanik SD yang ini sudah dijadikan kepala BGN menggantikan Dadan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita akan kawal bersama ya terkait dengan pengembangan kasus, karena tadi yang saya sebutkan bahwa proyek MBG ini merupakan proyek strategis dari nasional pemerintah yang tentu harus kita kawal bersama. Noval. Ya, baik. Terima kasih Dilami. Tentu kita masih menunggu apakah nanti ada update lagi dari Kejagung. Terima kasih Dilami atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Presiden Prabowo mengaku sedih mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN atau Badan Gizi Nasional. Presiden mengaku terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya disayangi dan dipercaya. Sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya. Orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar. Nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau satu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu.
Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik SD, yang menegaskan akan melakukan efisiensi anggaran di tubuh BGN. Usai diangkat sebagai Kepala BGN, Nanik SD yang menegaskan efisiensi anggaran menjadi salah satu prioritas kerjanya. Menurut Nani, penghematan akan difokuskan pada belanja yang dinilai bisa dikurangi tanpa mengganggu pelaksanaan program utama. Rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran. Kami concern, hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268. Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi. Informasi lain pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh terus mengawal proses kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dari Arab Saudi menuju tanah air. Sebanyak 28 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi dengan total 11.120 orang yang terdiri dari jemaah dan juga petugas. Dari jumlah tersebut sebanyak 19 kloter telah tiba di Indonesia dengan total lebih dari 7.000 orang. Selain jemaah reguler, kepulangan jemaah haji khusus juga terus berlangsung. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 28 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi menuju tanah air. Jumlah tersebut terdiri dari 11.008 jemaah dan 112 petugas, sehingga total jemaah dan petugas yang telah diberangkatkan mencapai 11.120 orang, dan dari jumlah tersebut sebanyak 19 kloter telah tiba di tanah air dengan 7.512 jemaah dan 76 petugas, dan dengan demikian total jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia tercatat sebanyak 7.508. Sekitar 99.000 jemaah haji Indonesia gelombang kedua bergerak dari Mekah ke Madinah menggunakan transportasi bus yang dijadwalkan sejak 7 Juni 2026 mendatang. Tim pengawas haji DPR RI Muhammad Abdul Aziz Saifuddin mendorong Kementerian Haji dan Umroh serta kesiapan daerah kerja Madinah melakukan sinkronisasi jadwal kedatangan dan kepulangan jemaah untuk mencegah keterlambatan serta penumpukan. Tim WAS meminta kepastian seluruh layanan bagi 99.800 jemaah Indonesia yang akan tiba di Madinah berjalan optimal. Tim WAS berharap adanya perhatian khusus terhadap pergerakan jemaah selama berada di Madinah, terutama kesempatan beribadah di Raudhah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad. Jangan sampai ada namanya keterlambatan, termasuk juga tadi para jamaah ketika sudah datang ke Madinah jangan sampai harus menunggu lama sampai berjam-jam karena kamarnya diisi oleh negara lain. Maka dipastikan koordinasi antara Kementerian Haji Indonesia dengan juga Syarikah dan juga pihak hotel itu bagaimana jadwal ini harus tertib. Jangan sampai ketika sudah didorong dari Mekah ke Madinah dan sampai sini masih ada kamar-kamar untuk jemaah haji Indonesia ini diisi oleh jemaah dari negara lain. Nah, ini membuat sekuennya terhambat. Ratusan jemaah haji dari kloter pertama di Debarkasi Makassar, Sulawesi Selatan tiba di tanah air, pemirsa. Sementara isak tangis mewarnai kepulangan jemaah haji kloter pertama Debarkasi Kartajati asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ratusan jemaah haji kloter pertama Debarkasi Makassar tiba di asrama haji Sudiang menggunakan bus. 391 jemaah haji asal Kabupaten Sopeng tiba dalam kondisi sehat dan selamat di tanah air. Di asrama haji, jemaah mengikuti proses penerimaan oleh panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Makassar di Aula Arafah. Kemudian para jemaah dipulangkan ke daerah masing-masing. Di lokasi lainnya, kedatangan jemaah haji disambut ratusan keluarga di pendopo Bupati Indramayu, Jawa Barat. Isak tangis haru, pelukan hangat, hingga gandengan tangan mewarnai langkah kaki jemaah haji kembali ke kampung halaman berjumpa keluarga mereka.
Fase pemulangan jemaah haji Indonesia menuju tanah air mulai dilakukan dengan pemeriksaan ketat barang bawaan. Menghadapi aturan batas maksimal muatan, banyak jemaah rela meninggalkan barang bawaan mereka. Ratusan koper milik jemaah haji Indonesia mulai dikumpulkan di area pemondokan untuk melewati proses penimbangan awal sebelum diangkut ke bandara. Prosedur ketat langsung diterapkan oleh petugas keamanan penerbangan di lokasi. Petugas mengizinkan penggunaan lakban secara wajar bagi koper yang rusak, namun melarang keras penggunaan tali rafia. Tali melilit koper digunting petugas karena menghambat proses pemeriksaan sinar X-ray di bandara. Sementara itu, video amatir merekam proses pembongkaran koper jemaah haji yang terdapat air zam-zam di dalamnya. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji Indonesia agar mematuhi aturan bagasi saat pemulangan ke tanah air. Salah satu pelanggaran yang jamak dilakukan yakni penyimpanan air zam-zam di dalam koper bagasi. Menteri Haji dan Umroh terpana saat melihat oleh-oleh jemaah haji yang hendak pulang ke tanah air. Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mendapati jemaah membawa oleh-oleh perhiasan hingga puluhan boneka unta untuk para cucu. Barang bawaan jemaah haji yang hendak pulang ke tanah air menjadi perhatian Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf saat meninjau proses pemulangan jemaah di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Menhaj bersenda gurau saat melihat jemaah haji wanita asal Makassar memakai perhiasan dengan jumlah yang banyak, di mana ragam oleh-oleh dari tanah suci memang selalu menjadi daya tarik untuk dibawa pulang ke tanah air. Selain perhiasan, boneka unta juga menjadi pilihan banyak jemaah haji untuk dibawa pulang ke tanah air. Tidak hanya satu, mereka bisa membawa 6 bahkan 30 boneka unta untuk diberikan kepada cucu di tanah air. Waktu melihat penjual unta, ingat cucu. Cucunya ada berapa, Pak? Sudah 6. Ini beli 6 ya? Iya. Untanya kurang 1, Pak. Gimana? Ada di koper. Ada di koper. Koper ada 20 lagi kayaknya, Pak. Selain unta, bawa apa buat cucunya, Pak? Pak, kenapa belinya unta, Pak? Itu pesanannya dia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menilai membawa oleh-oleh untuk keluarga merupakan hal yang wajar. Namun ia mengingatkan agar keinginan membeli oleh-oleh tidak sampai mengurangi kekhusyukan jamaah dalam menjalankan rangkaian ibadah haji. Makassar memang istimewa. Saya tiap tahun pasti melihat semacam peragaan busana. Kita turun dari pesawat dan tadi secara guyon saya tanya, "Oh, Ibu beli apa aja, Bu?" Ada yang beli gelang 5 biji, ada cincin dan sebagainya. Dan itu adalah itu menunjukkan bahwa kita memang berbeda-beda budayaannya dan sah-sah saja itu bisa dilakukan. Selama tidak memaksakan diri, selama tidak mengganggu kekhusyukan ibadah hajinya. Meski menjadi perhatian, barang bawaan jemaah tersebut tetap memenuhi ketentuan penerbangan dan dapat dibawa pulang bersama rombongan menuju Indonesia. Ya pemirsa, kita ke informasi lain. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah mencapai Rp18.000 per dolar. Namun demikian, Menko Purbaya menyebut Indonesia masih mampu meredam pelemahan rupiah tersebut. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa angkat suara terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 per dolar Amerika. Purbaya tak menampik jika pelemahan rupiah ini berdampak pada besar utang yang dibayar pemerintah. Namun, Purbaya menilai saat ini kondisi fiskal masih mampu meredam dampak pelemahan nilai tukar rupiah. Basically, fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang. Pak, kalau intervensi yang Bapak lakukan itu masih di... Gimana update-nya Pak? Masih nggak sih Pak sampai hari ini Pak? Intervensi yang Bapak bilang. Yang di SBN itu Pak? Di SBN masuk. Sudah akan masuk terus. Update-nya gimana Pak? Udah berapa sih Pak sampai hari ini? Iya. Dan dampaknya gimana Pak ke rupiah? Mungkin 8 triliun lebih yang di obligasi ya. Tapi ada yang boleh diomongin ya, nggak apa-apa biar Anda tahu saya intervensi sedikit. Terus ya 10 tahun kan relatif stabil atau cenderung turun. Jadi dampaknya ada ke surat utang kita.
Purbaya juga mengungkapkan pemerintah telah mengucurkan anggaran sekitar 8 triliun rupiah di pasar obligasi untuk meredam penurunan nilai mata uang rupiah. Pemerintah juga menjaga imbal hasil surat utang pemerintah atau obligasi agar dapat meningkatkan daya tarik investor asing. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak akan mundur dari jabatannya. Hal itu disampaikan Mensesnek menanggapi isu yang beredar di media sosial. Kabar pengunduran diri di media sosial Purbaya, katanya ada pengunduran diri. Oh, dari mana tuh? Di media sosial udah ramai. Nggak ada. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga kan. Tidak ada rencana pergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi gitu. Jadi nggak ada rencana itu, belum ada rencana itu. Pemirsa, sebuah mobil operasional program makan bergizi gratis menabrak rumah joglo kosong di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Akibatnya rumah dan kendaraan mengalami rusak parah. Sebuah mobil program makan bergizi gratis milik Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi Sundoluhur 03 menabrak sebuah rumah joglo di Desa Sundoluhur, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Rabu siang. Peristiwa terjadi sekitar pukul 1 siang setelah kendaraan selesai mendistribusikan makanan bergizi untuk pelajar. Kecelakaan diduga terjadi saat kepala SPPG hendak memindahkan posisi parkir. Diduga salah injak pedal gas, mobil menabrak rumah hingga jebol dan masuk ke ruang tengah rumah. Ceritanya itu udah parkir di situ. Nah, parkir kemudian di tengah jalan mau diketepikan, dipinggirkan sama kepala SPPG-nya. Nah, mungkin dianya itu belum pada nyetir atau gimana. Gas tancap gas langsung ke sini, nabrak rumahnya langsung pas tengahnya. Terus kondisinya gimana Pak rumahnya? Aman, kalau untuk korban nggak ada. Itu bapaknya kan selamat duduk di situ. Tidak ada korban jiwa, namun akibat insiden bagian depan mobil operasional MBG mengalami kerusakan parah dan belum dapat digunakan kembali. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Tawuran antara kelompok pemuda terjadi di wilayah perbatasan Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuhan diduga dipicu aksi geber motor saat iring-iringan pengantar jenazah. Tawuran antar kelompok pemuda terjadi di wilayah perbatasan Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa bermula ketika sekelompok pemuda dari Kecamatan Panakukang mengantar jenazah Rabu malam hari. Saat melintas di kawasan Kampung Beru, wilayah perbatasan Kecamatan Talo, rombongan diduga melakukan aksi geber motor yang memicu ketersinggungan kelompok pemuda setempat. Situasi kemudian memanas hingga berujung tawuran antara kedua kelompok. Kedua kelompok tidak hanya melempar batu, tetapi juga menggunakan anak panah busur. Akibat tawuran tersebut, 2 kendaraan milik warga yang parkir di pinggir jalan rusak parah. Jadi tawuran di Kampung Pampang, lingkungan Pampang sana, bahwa awal mulanya adalah rombongan pengantar jenazah yang melintas namun sambil gas-gas motor. Namun warga tersebut mungkin merasa terganggu sehingga terjadi penyerangan. Kericuhan dapat diredam setelah polisi tiba di lokasi. Polisi langsung membubarkan massa dan meminta kedua kelompok menahan diri untuk mencegah bentrokan susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang wanita di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, kerap menyiramkan air diduga bekas lap kotoran anjing ke jalan di permukiman selama 4 tahun. Aksi itu membuat sejumlah warga yang melintas menuju masjid untuk melaksanakan sholat menjadi terganggu.
CCTV memperlihatkan saat seorang wanita menyiramkan air di jalanan berulang kali. Warga menduga air tersebut adalah bekas lap kotoran anjing. Aksi ini terjadi di jalan permukiman Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 4 tahun ini membuat warga geram. Keributan terjadi lantaran pelaku tetap melakukan perbuatannya meskipun sebelumnya sudah beberapa kali melakukan musyawarah dengan warga. Dia tuh sifatnya keras nggak bisa dibilangin sama suaminya. Jadi penyiramannya juga ya udah sesuka hati istrinya. Suaminya udah sering ingetin, bilangnya sih begitu. Hasil yang pertemuan itu kan saya sampaikan keluarga juga. Dia mau berubah, minta supportnya. Tapi namanya warga ya bisa sabar. Sabar juga ada batasnya ya Om ya. Sabar ada batasnya. Akhirnya terjadilah kemarin yang nyiram dari atas dan kena ke bapak-bapak itu komplain dan dia nggak terima. Sebenarnya kemarin itu mau ngomong baik-baik di sini karena kurang kooperatif. Akhirnya orang sebanyak itu warga udah ngumpul, jadi ya nggak bisa dibendung juga emosinya. Pelaku yang mengaku sempat mendapatkan kekerasan langsung melapor ke Polsek Pasar Kemis. Pihak kepolisian pun kini tengah menyelidiki kejadian tersebut. Yang bersangkutan menjelaskan bahwa air tersebut itu bukan air bekas memandikan hewan peliharaannya berupa anjing ya, bukan. Namun air yang disiramkan ke ke jalan tersebut yaitu air sabun bekas pelan rumah seperti itu ya. Nah, kemudian dapat dijelaskan juga bahwasannya yang bersangkutan itu maksud dan tujuannya menyiram air tersebut itu agar kondisi keadaan jalan tersebut itu tidak berdebu ataupun ngebul ya. Kepada warga, pelaku mengaku bahwa air yang disiramkan bukan air bekas lap dari kotoran anjing, tetapi air sabun bekas membersihkan lantai rumahnya. Pelaku juga mengaku menyiramkan air tersebut ke jalan agar tidak berdebu. Polisi kini sudah memeriksa sejumlah saksi dan masih mendalami kasus ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang wanita hamil jadi korban penganiayaan saat terjadi keributan di Jalan Pasar Baru, Tembung, Percut, Seutuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Usai aksinya viral, kedua preman kampung langsung ditangkap polisi. Video viral memperlihatkan seorang wanita hamil dan suaminya menjadi korban penganiayaan oleh dua orang pria di kawasan Tembung, Percut, Seutuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam rekaman, salah satu menendang bagian perut korban, sementara pelaku lain menganiaya suaminya. Insiden terjadi saat pasangan suami istri tersebut berhenti di depan terowongan karena ada tawuran. Para pelaku kemudian memaksa para korban untuk terus berjalan dan marah karena menganggap korban menyebabkan kemacetan. Usai melakukan penganiayaan, salah satu pelaku mengambil senjata airsoft gun untuk menakut-nakuti agar korban meninggalkan lokasi kejadian. Dalam hitungan jam, pelaku berhasil ditangkap polisi. Saat diperiksa, kedua pelaku kesal karena korban merekam video. Si korban, lewat, maju. Kau bikin macet aja di sini, katanya. Cuman dari si korban menyatakan, Pak, maaf Pak, saya takut maju. Karena posisi saya sekarang lagi hamil, kan gitu. Kemudian di situ terjadilah cekcok mulut lah antara si pelaku dan korban ini. Cekcok mulut, di situ si korban wanita itu mengeluarkan handphone. Jadi si pelaku ini merasa aware, dia karena takut diviralkan, di situ akhirnya dia melakukan penendangan, ya kan, menendang ke korban wanita. Kemudian
pelaku satu lagi itu menghampiri si suami korban, yang mana ini kan korban juga, itu melakukan penganiayaan, pemukulan ke kepala si korban yang laki-laki. Polisi memastikan proses hukum terhadap kedua pelaku terus berlanjut, sementara kondisi korban wanita yang tengah hamil menjadi perhatian masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Arahap, iNews melaporkan. Mobil minibus terbakar usai menabrak pembatas jalan di ruas tol lingkar luar kilometer 5 Cengkareng, Jakarta Barat. Mobil hilang kendali diduga akibat pedal gas tidak berfungsi. Kebakaran melanda sebuah mobil minibus di ruas tol lingkar luar kilometer 5 Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Mobil berpenumpang 2 orang ini ludes terbakar api, sementara 2 orang penumpangnya selamat. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di dalam ruas tol lingkar luar kilometer 5 Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat dilanda kemacetan. Peristiwa terjadi saat mobil melaju dari arah Kembangan menuju Cengkareng, Jakarta Barat. Tiba-tiba hilang kendali dan menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terbakar. Meski sempat mencoba dipadamkan dengan alat pemadam api ringan, namun api tidak kunjung padam hingga 1 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Kecelakaan diduga akibat pedal gas mobil tidak berfungsi. Kendaraan menabrak pembatas luar, akhirnya mental, nabrak lagi pembatas sebelah kanan, akhirnya terjadilah kebakaran. Komandan, ini di mobil itu ada berapa orang, Komandan? Untuk penumpang ada 2 orang. 2 orang. Untuk kondisinya sendiri, Komandan? Kondisi untuk para penumpang alhamdulillah tidak ada yang luka, selamat semua. Untuk penyebab kebakaran sendiri apa, Komandan? Ya mungkin karena dari percikan tabrakan ini keluar api mungkin ya. Benturan ya, Komandan? Benturan, ya betul benturan. Tidak ada korban jiwa atas insiden ini, dan polisi patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya melakukan pengaturan arus lalu lintas untuk mengurai kemacetan panjang. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan.